Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afina Nur Khaira dengan NIM 122-430-112 dari kelompok C akan menjelaskan simulasi sensor gaya tekanan dengan Arduino menggunakan aplikasi Tinkercad. Langsung saja simak video berikut ya. Komponen yang dibutuhkan yang pertama yaitu Arduino Uno R3, yang kedua yaitu force sensor atau sensor tekanan, yang ketiga yaitu LED, yang keempat yaitu resistor. Masing-masing komponen dihubungkan dengan Arduino agar komponennya dapat bekerja sesuai dengan program yang diberikan pada Arduino. Sumbu negatif dari force sensor dihubungkan dengan resistor juga dihubungkan dengan sumbu negatif yang ada pada Arduino. Lalu sumbu positif yang ada pada force sensor dihubungkan terhadap power yaitu 5 volt. Kemudian salah satu sumbu dari force itu sumbu negatif dihubungkan terhadap inputan analog yaitu A0. Untuk mengetahui adanya tekanan yang diberikan pada sensor tekanan, kita dapat menghubungkan Arduino dengan LED. Sumbu positif dihubungkan dengan inputan 13, sumbu negatif dihubungkan dengan GND. Nantinya, simulasi dari Arduino ini yaitu ketika tekanan dirasakan oleh sensor tekanan ini, maka Arduino akan memprogram LED agar dapat menyala ketika tekanan dirasakan. Ketika tekanan sudah tidak ada lagi, maka LED akan mati. Program yang diberikan dapat dilihat pada bagian code, yaitu pada pin mode analog terdapat inputan force sensor. Terus pada pin mode 13 terdapat inputan LED. Sensor sebagai input, LED sebagai output, karena tekanan diterima oleh sensor, kemudian output yang dihasilkan melalui LED. Ketika bagian inputan analog membaca adanya tekanan melalui sensor tekanan, maka bagian inputan digital akan memerintahkan LED untuk menyala ataupun mati. Begitu juga seterusnya. Untuk lebih membuat kita memahami simulasi dari sistem ini, kita dapat memulai simulasinya, yaitu ketika tekanan dinaikkan, lampu pada LED akan menyala. Ketika tekanan diturunkan, maka lampu pada LED akan mati. Begitu juga sebaliknya, ketika tekanan dinaikkan lagi, maka lampu LED menyala. Ketika tekanan diturunkan, maka lampu LED akan mati secara perlahan. Demikian penjelasan dari saya. Simulasi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu simulasi sensor infrared. Komponen yang diperlukan pada simulasi kali ini yaitu Arduino Uno R3, IR remote control, lalu selanjutnya ada sensor cahaya atau IR sensor, ada LED, ada resistor, dan breadboard. Cek komponen dihubungkan dengan kabel jumper antara satu sama lainnya. Bagian inputan digital dihubungkan dengan sumbu negatif pada breadboard. Sumbu negatif breadboard dihubungkan dengan sumbu negatif yang ada pada GND. Bagian GND dari sensor cahaya. Lalu sumbu negatif pada breadboard juga dihubungkan dengan sumbu negatif pada resistor, dan sumbu positif pada breadboard dihubungkan dengan inputan 5 volt pada Arduino. Sumbu positif dari breadboard dihubungkan dengan sumbu positif dari sensor cahaya agar cahaya dapat dihasilkan pada LED. Sumbu lainnya pada LED, sumbu positif dihubungkan dengan inputan digital pada pin 12 pada Arduino. Sumbu lainnya pada sensor cahaya dihubungkan dengan pin 11 pada pin digital pada Arduino. Program yang digunakan yaitu seperti ini. Kita menggunakan library IR remote.h. Maka ketika kita mencet tombol 42949 dan seterusnya, maka cahaya LED akan menyala. Namun ketika kita memencet tombol selain ini, maka tombol LED akan mati. Untuk mengetahui lebih jelas, kita dapat menjelaskan simulasi. Terlebih dahulu kita mencet tombol power, lalu kita mencet tombol nomor 4, lampu akan menyala. Jika kita mencet tombol lagi pada bagian nomor, lampu akan menyala, belum mati.
Memencet tombol lalu mati, pencet lagi tombol lalu mati. Maka begitu seterusnya. Seperti remote yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, ketika kita mencet salah satu tombol yang ada pada remote tersebut, maka lampu LED akan menyala. Namun jika kita tidak mencet tombol apapun, maka lampu LED akan mati. Begitu juga seterusnya. Itulah simulasi yang dihasilkan. Simulasi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu simulasi terjemah bahasa isyarat dengan flex sensor atau sensor kemiringan. Komponen yang dibutuhkan yaitu sensor kemiringan itu sendiri, lalu ada Arduino Uno, lalu ada LCD dengan tipe 12i2C. Setiap komponen dihubungkan antara satu sama lainnya dengan kabel jumper. Bagian sumbu negatif dari sensor kemiringan dihubungkan dengan resistor, lalu resistor juga dihubungkan dengan bagian inputan GND. Inputan GND dihubungkan dengan sumbu negatif pada LCD, lalu sumbu positif pada sensor kemiringan dihubungkan dengan inputan 5V, lalu sumbu negatif dari sensor kemiringan ini, sumbu positif dari sensor kemiringan juga dihubungkan dengan sumbu positif pada bagian LCD. Terus untuk memprogram LCD agar dapat menampilkan tulisan berdasarkan kemiringan yang diterima oleh sensor, maka bagian A0 dihubungkan dengan sumbu negatif dari sensor kemiringan, lalu bagian A4 dihubungkan dengan bagian SDA pada LCD, bagian A5 dihubungkan dengan sumbu SCL pada LCD. Berikut kita dapat melihat kode yang digunakan atau program yang digunakan, yaitu ketika sensor kemiringan menerima kemiringan di bawah 150, maka terjemahan yang dihasilkan yaitu berikan saya air. Ketika tidak ada kemiringan yang diterima, maka terjemahan yang dihasilkan yaitu tidak ada bahasa isyarat. Untuk simulasi yang lebih banyak atau jika kita menginginkan terjemahan yang lebih banyak dari kemiringan yang diterima oleh sensor kemiringan, kita dapat menambah program pada bagian kode ini. Seperti misalnya kita menambahkan ketika kemiringan diterima lebih kecil dari 100 derajat, maka terjemahan yang dihasilkan berupa aku lapar misalnya, atau jika kita menambahkan program yaitu ketika kemiringan ditambahkan, ketika kemiringan yang diterima oleh sensor kemiringan lebih kecil dari 200 derajat, maka semisal terjemahan yang dihasilkan yaitu saya ingin menonton, maka terjemahan tersebut dihasilkan akan ditampilkan pada bagian LCD. Untuk dapat memahami program ini, kita dapat memulai bagian simulasi. Kita tunggu sampai semua tulisan muncul pada bagian LCD. Sesudah itu baru kita berikan kemiringan pada sensor kemiringan. Nah, kita akan berikan kemiringan. Karena terdapat delay, maka terjemahan dihasilkan akan mengalami delay sebentar. Nah, terjemahan yang dihasilkan seperti yang kita tuliskan pada program, yaitu berikan saya air. Ketika bagian sensor kemiringan kita kembalikan ke 0 derajat, maka terjemahan yang dihasilkan pada LCD akan kembali ke semula, yaitu terjemahan yang dihasilkan yaitu tidak ada bahasa. Juga jika kita memberikan kemiringan lagi, maka terjemahan yang dihasilkan saya haus atau jika saya air tadi, jika kita kembalikan ke posisi semula yaitu 0 derajat, maka terjemahan yang dihasilkan tidak ada bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi kontrol motor DC dengan komponen L293D dan Arduino menggunakan aplikasi Tinkercad. Komponen yang diperlukan dalam membuat simulasi ini yaitu Arduino, komponen L293D, breadboard, dan motor DC. Tiap komponen dihubungkan dengan kabel jumper antara satu dengan lainnya. Sumbu positif dari Arduino dihubungkan dengan sumbu positif dari komponen 2 L293D melalui breadboard, lalu komponen sumbu positif dari motor DC juga dihubungkan ke sumbu positif dari komponen L293D. Sumbu negatif dari Arduino yaitu GND dihubungkan dengan sumbu negatif dari
komponen L293D menggunakan breadboard, lalu sumbu negatif dari motor DC juga dihubungkan terhadap komponen L293D. Inputan dari program melalui yang ada pada Arduino dihubungkan terhadap komponen L293D melalui breadboard. Inputan dimasukkan pada pin digital yaitu pin 789. Pengaturan pin dapat kita lakukan di mana saja di bagian digital, asalkan nanti pada bagian programnya kita masukkan pin yang sesuai dengan inputan yang ada. Dari pin 789, Arduino memberikan program terhadap komponen L293D agar dapat mengontrol gerakan dari putaran motor DC yang ada. Program yang ditambahkan pada Arduino yaitu pada pin nomor 7 dapat output, pin nomor 8 juga output, nomor 9 juga output. Untuk mengontrol gerakan motor DC, komponen L293D diprogram dengan pada 2 detik pertama putaran pada pin 7 yaitu tinggi, pada pin 8 rendah, pin 9 tinggi. Pada 2 detik selanjutnya putaran pada pin 7 tinggi, pin 8 tinggi. Pada 2 detik selanjutnya dalam pada pin 7 rendah, pin 8 tinggi, pin 9 tinggi. Yang artinya pada 2 detik pertama putaran dihasilkan ke kanan, 2 detik selanjutnya ke kiri, lalu 2 detik selanjutnya juga ke kanan, begitu seterusnya. Berikut kita simulasikan agar dapat memahami program yang diberikan pada Arduino. Dapat dilihat bahwa pada 2 menit pertama ke kanan, 2 menit selanjutnya ke kiri, lalu berhenti, kanan lagi, lalu ke kiri lagi, berhenti, kanan lagi, begitu seterusnya. Itulah cara komponen L293D dalam mengontrol putaran yang dihasilkan oleh motor DC. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu simulasi sistem menyala mati lampu LED dengan menggunakan sensor LDR. Komponen yang digunakan pada sistem kali ini yaitu Arduino Uno, resistor, LED, lalu ada fotoresistor, terus ada resistor juga. Misalnya simulasi resistor yaitu yang pertama 10 kilo ohm, yang kedua yaitu 220 ohm. Masing-masing komponen dihubungkan dengan Arduino agar tiap komponen pada breadboard dapat bekerja sesuai dengan program yang ada pada Arduino. Bagian sumbu negatif dari breadboard dihubungkan dengan inputan DMD, lalu bagian sumbu positif pada breadboard dihubungkan dengan inputan 5 volt pada Arduino. Untuk memprogram nyala mati LED sesuai dengan sensor LDR, bagian sumbu negatif dari sensor LDR dihubungkan dengan inputan analog A5, dan bagian sumbu positif dari resistor dihubungkan dengan inputan digital pada pin nomor 2. Masing-masing komponen akan bekerja sesuai dengan program yang diberikan pada Arduino. Program tersebut yaitu dapat dilihat pada bagian code yaitu ini. Ketika dapat dilihat pada program ini bahwa ketika nilai sensor yang diterima kecil dari 100, maka LED akan menyala. Ketika nilai sensor yang diterima yaitu selain dari kecil dari 100, maka LED akan mati. Agar dapat memahami simulasi dari sistem nyala mati lampu LED ini, kita dapat menjalankan simulasi. Dapat dilihat ketika kita mencet bagian fotoresistor, ketika kita cahaya kita naikkan, maka LED akan menyala. Ketika tidak ada cahaya yang diterima oleh fotoresistor, maka LED akan mati. Begitu juga jika kita ulang, maka cahaya pada LED akan menyala. Ketika cahaya pada fotoresistor kita turunkan, maka cahaya pada LED akan mati. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu sistem peringatan kebocoran gas menggunakan sensor gas. Komponen yang dibutuhkan pada sistem ini yaitu Arduino Uno,
LCD dengan tipe I2C, buzzer, LED warna hijau, LED warna merah, resistor 3 buah, lalu ada sensor gas dan breadboard. Masing-masing komponen pada breadboard dapat terhubung dengan komponen di luar breadboard menggunakan kabel jumper yang dihubungkan pada setiap sumbu yang ada pada breadboard. Sumbu positif dari breadboard dihubungkan dengan pin bernomor 2, 3, 4 pada Arduino. Sumbu positif lainnya juga dihubungkan dengan inputan analog 0 pada Arduino. Lalu dapat kita lihat bahwa bagian sumbu negatif dari breadboard dihubungkan dengan bagian GND LCD, terus sumbu positif dari breadboard dihubungkan dengan bagian VCC dari LCD. Bagian VCC dari LCD juga dihubungkan dengan inputan 5 volt dari Arduino. Bagian SDA dan SCL dari LCD dihubungkan dengan SCL pada Arduino dan SDA pada Arduino. Begitulah hubungan antar kabel dari masing-masing komponen yang ada pada sistem ini. Program yang diberikan pada Arduino yaitu dapat kita lihat bahwa ketika sensor gas tidak mendeteksi adanya kebocoran gas di sekitar maka kondisi ruangan dikatakan aman. Namun ketika sensor gas mendeteksi adanya keberadaan di sekitar maka kondisi ruangan dalam keadaan gas bocor. Tulisan tersebut akan muncul pada bagian LCD. Untuk melihat lebih detailnya dapat kita jalankan simulasinya. Ketika kebocoran gas kita jauhkan dari sensor gas, maka ia tidak mendeteksi adanya kebocoran gas di sekitar maka LED hijau menyala dan buzzer akan mati. Namun ketika kebocoran gas ini kita dekatkan dengan sensor gas, maka yang terjadi yaitu nantinya LED merah akan menyala dan buzzer juga menyala. Tampilan pada LCD yaitu begitulah simulasi yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem peringatan dini banjir dengan sensor ultrasonik. Komponen yang dibutuhkan antara lain Arduino, buzzer, breadboard, LED 4 buah, resistor 4 buah, lalu ada sensor ultrasonic distance dan LCD dengan tipe I2C. Langsung saja, masing-masing komponen dihubungkan dengan kabel jumper. Lalu tiap komponen yang terhubung pada breadboard dihubungkan antara satu sama lain dengan komponen lainnya di luar breadboard. Misal, sumbu negatif pada breadboard dihubungkan dengan sumbu negatif pada buzzer dan juga dihubungkan pada sumbu negatif atau bagian GND pada sensor ultrasonik. Yang artinya, semua sumbu negatif dari komponen yang ada pada breadboard terhubung dengan buzzer dan sensor ultrasonik. Lalu juga dapat dilihat satu lagi ia terhubung dengan LCD, lalu juga terhubung dengan Arduino. Komponen sumbu positif dari breadboard terhubung dengan Arduino yaitu pada bagian 5 volt, terhubung dengan LCD yaitu pada sumbu VCC, terhubung juga dengan sensor ultrasonik yaitu pada sumbu VCC juga. Lalu dapat dilihat bahwa resistor yang terhubung dengan LED berwarna biru, sumbu positifnya terhubung dengan pin nomor 8 pada Arduino. Terus resistor yang terhubung pada LED berwarna hijau terhubung dengan pin nomor 7 pada Arduino. Resistor yang terhubung dengan LED berwarna merah terhubung dengan Arduino pada pin nomor 6. Begitu juga dengan LED berwarna kuning, resistornya terhubung dengan pin bernomor 5. Untuk bagian sumbu trik dan echo pada sensor ultrasonik masing-masing terhubung pada pin nomor 3 dan nomor 4 pada Arduino. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat program yang ada pada Arduino. Di sini, pada program ini dapat kita lihat bahwa ketika ketinggian air lebih dari 280, maka tampilan yang akan dihasilkan pada LCD yaitu level low 20%. Nilai bahaya yaitu low, buzzer yaitu low, maka bunyi dari buzzer yaitu rendah, LED high juga low, LED middle juga low, LED low menjadi nyala. Jika ketinggian air berada pada lebih besar dari 200, kecil sama dari 280, maka level
air yang muncul pada LCD yaitu low 40%, nilai bahayanya low, buzzer muncul low, LED high low, LED middle low, LED low high. Ketika ketinggian air berada pada lebih besar dari 150 dan kecil sama dari 200, maka level ketinggian air yang muncul pada LCD yaitu middle 60% dengan nilai bahaya low, buzzer low, LED high low, LED high, LED low low. Ketika ketinggian air berada pada lebih besar dari 100 dan kecil sama dari 150, maka level ketinggian air berada pada high yaitu 80%, nilai bahaya low, buzzer low, LED high hidup, LED middle low, LED low low. Ketika ketinggian air berada pada lebih besar dari 50 dan kecil sama dari 100, maka level yang muncul pada LCD yaitu high 100% dengan nilai bahaya low, buzzer low, LED high, LED middle low, LED low, yaitu low. Jika ketinggian air berada pada lebih besar dari 0 dan kecil sama dari 50, maka tangki dikatakan overload pada LCD dengan nilai bahaya yaitu high, buzzer high, dan LED high low, LED low, LED low low. Untuk lebih mengetahui dengan jelas, kita dapat menjalankan simulasi dari sistem ini. Ketika kita dekatkan, maka LED hijau menyala, maka pada ketinggian 89,2 cm air dikatakan memiliki level high yaitu 100%. Ketika kita jauhkan lagi, maka nantinya LED merah yang akan menyala, lalu ketika kita jauhkan lagi sampai 200, maka nantinya LED kuning yang akan menyala. Begitulah simulasi yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem penyiram tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah atau soil moisture sensor. Komponen yang dibutuhkan dalam membuat sistem ini yaitu yang pertama ada Arduino, yang kedua ada LCD I2C, yang ketiga ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah, yang keempat ada microservo, yang kelima ada resistor LED, lalu yang terakhir ada buzzer. Masing-masing komponen dihubungkan dengan kabel jumper dengan rincian sebagai berikut. Sumbu positif dari buzzer dihubungkan dengan breadboard, lalu sumbu negatif juga dihubungkan dengan breadboard. Sumbu positif pada buzzer dihubungkan melalui breadboard terhadap Arduino pada pin digital nomor 3. Terus sumbu negatif pada buzzer dihubungkan melalui breadboard terhadap LCD dihubungkan dengan sumbu GND pada LCD. Lalu komponen LED dihubungkan sumbu negatifnya terhadap sumbu negatif pada breadboard, lalu juga dihubungkan terhadap LCD yaitu bagian GND. Kemudian semua sumbu negatif pada breadboard yang terhubung pada breadboard juga dihubungkan dengan soil moisture sensor dan microservo. Sumbu positif dari LED dihubungkan dengan resistor, lalu resistor dihubungkan dengan breadboard dan diteruskan ke pin nomor 2 pada Arduino. Semua sumbu positif yang ada pada breadboard dihubungkan juga dengan microservo dan soil moisture sensor. Untuk output yang dihasilkan oleh soil moisture, sinyalnya akan dikirim pada pin analog yaitu A0. Cara kerja dari sistem ini yaitu ketika soil moisture mendeteksi tanah pada sebuah tanaman sudah kering, maka ia akan menggerakkan microservo melalui program yang sudah dimasukkan pada Arduino. Program tersebut juga menghasilkan bunyi yang dihasilkan oleh buzzer, dan ketika microservo bergerak, LED pun juga menyala. Untuk lebih detailnya dapat kita lihat melalui program yang ada pada Arduino. Ketika kelembapan tanah kecil dari 400, maka tanah akan kering, sehingga lampu LED akan menyala, buzzer akan menyala, dan microservo akan bergerak. Ketika kondisi tanah selain dari kecil sama dengan 400, maka tanah tersebut basah, maka microservo akan
mati, tidak bergerak, dan buzzer juga mati, LED juga mati. Untuk dapat mengetahui lebih detailnya, kita dapat menjalankan simulasi dari sistem ini. Dapat dilihat bahwa ketika tanah sudah basah, buzzer akan mati, LED mati, dan microservo juga mati. Ketika tanah kering, microservo akan berputar, LED menyala, dan buzzer akan menyala. Begitu penjelasan dari saya. Simulasi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu simulasi sistem alarm pagi mobil dengan menggunakan potensiometer dan sensor ultrasonik. Komponen yang dibutuhkan pada simulasi kali ini yaitu Arduino Uno, potensiometer, resistor, LCD, sensor ultrasonik, breadboard, dan buzzer. Masing-masing komponen dihubungkan dengan kabel jumper. Bagian sumbu negatif dari breadboard dihubungkan dengan GND agar setiap sumbu negatif yang terhubung pada breadboard dapat terhubung dengan Arduino. Lalu sumbu positif pada breadboard dihubungkan dengan inputan 5 volt pada bagian Arduino agar masing-masing komponen pada bagian breadboard yang terhubung melalui sumbu positif breadboard dapat menyala. Lalu sumbu positif pada breadboard juga dihubungkan dengan potensiometer agar potensiometer dapat menyala. Sumbu negatif pada breadboard juga dihubungkan dengan potensiometer. Bagian sumbu wiper dihubungkan dengan sumbu kontras pada LCD. Lalu sumbu terminal 2 pada potensiometer dihubungkan dengan sumbu power pada bagian LCD karena itu merupakan sumbu positif dari LCD. Sumbu positif dari LCD dihubungkan juga dengan resistor, kemudian dari resistor dihubungkan juga dengan lead anoda. Bagian sumbu negatif dari potensiometer dihubungkan dengan ground, terus bagian sumbu ground dihubungkan dengan bagian lead atau light, lalu bagian ground juga dihubungkan dengan lead katoda. Masing-masing sumbu yang ada pada bagian LCD juga dihubungkan dengan inputan digital yang ada pada Arduino. Input bagian sumbu D7 dihubungkan dengan input pin nomor 13, bagian sumbu DB6 dihubungkan pada pin 12, DB5 dihubungkan pada pin 11, terus DB4 dihubungkan dengan pin nomor 10. Lalu bagian enable dihubungkan dengan pin nomor 9, bagian register select dihubungkan dengan pin nomor 8. Lalu pada breadboard sensor ultrasonik dihubungkan dengan sumbu positif, yaitu sumbu VCC dihubungkan dengan sumbu positif breadboard. Terus bagian trigger dihubungkan dengan pin nomor 6 pada Arduino. Terus bagian echo dihubungkan dengan pin nomor 7 pada Arduino. Terus bagian positif dari buzzer dihubungkan dengan pin nomor 5. Sumbu negatif dari buzzer dihubungkan dengan sumbu negatif pada breadboard. Begitulah setiap bagian dihubungkan antara satu sama lainnya. Program yang diberikan pada Arduino yaitu pada sensor ultrasonik terdapat suatu benda dengan jarak lebih dari 200, maka buzzer akan menghasilkan bunyi yang tidak terlalu nyaring. Lalu ketika jarak benda lebih besar dari 150, maka bunyi yang dihasilkan mulai awas atau mulai sering terdengar setiap bunyinya. Lalu ketika jarak lebih dari 100, maka bunyi yang dihasilkan oleh buzzer yaitu waspada, makin sering bunyi dihasilkan. Ketika bunyi yang dihasilkan selain dari yang telah disebutkan, maka ini akan lebih nyaring. Ketika bunyi nyaring, maka jika kita analogikan dalam sebuah posisi mobil, ketika kita tekan, maka ketika mobil tersebut berada terlalu dekat dengan mobil lainnya atau terlalu dekat dengan benda lainnya, maka bunyi yang dihasilkan oleh buzzer akan semakin nyaring. Untuk memahami
program yang diberikan pada Arduino, kita dapat menjalankan simulasi. Berikan simulasi pada sensor ultrasonik. Ketika suatu benda, semisal mobil, berada terlalu dekat dengan benda lainnya, maka buzzer akan menghasilkan bunyi yang begitu nyaring sehingga dalam LCD dapat dilihat bahwa status yaitu bahaya. Jika mobil tersebut berada jauh dari suatu benda, maka bunyi dari buzzer yang dihasilkan akan tidak senyaring ketika status mobil tersebut dalam berada bahaya. Seperti itulah simulasi yang dihasilkan menggunakan sistem ini. Sekian penjelasan dari saya. Simulasi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem nyala mati lampu dengan sensor VR atau sensor gerakan. Komponen yang dibutuhkan pada sistem ini antara lain light bulb atau lampu, lalu ada power supply, lalu ada relay SPDT, 2 buah LED, 2 buah resistor, lalu ada pin sensor, lalu ada breadboard, dan yang terakhir ada Arduino. Masing-masing komponen dihubungkan dengan kabel jumper antara satu sama lainnya. Bagian sumbu positif dari power supply dihubungkan dengan relay SPDT, lalu nanti relay SPDT akan meneruskan power supply tersebut pada breadboard dan meneruskannya juga pada lampu. Lalu sistem ini akan dikontrol oleh program yang ada pada Arduino. Sumbu negatif pada power supply terhubung pada breadboard dan sumbu negatif dari breadboard akan menghubungkan masing-masing komponen yang ada pada breadboard dengan yang menghubungkan dengan Arduino dan menghubungkan juga dengan relay SPDT. Lalu sumbu positif pada breadboard menghubungkan komponen yang ada pada breadboard dengan Arduino dan juga menghubungkannya dengan power supply. Lalu resistor pada LED berwarna hijau terhubung dengan input digital pada Arduino. Resistor pada LED berwarna merah terhubung pada pin digital bernomor 4 pada Arduino. Lalu bagian signal dari sensor pin terhubung dengan pin digital bernomor 3 dan bagian power terhubung dengan sumbu positif pada breadboard, bagian ground terhubung dengan sumbu negatif pada breadboard. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat program yang ada pada Arduino. Ketika sensor mendeteksi adanya gerakan, maka lampu akan menyala. Namun ketika sensor mendeteksi tidak adanya gerakan, maka lampu akan mati. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat melalui simulasi berikut. Ketika kita menggerakkan sebuah titik pada di depan sensor gerakan, maka lampu akan menyala. Namun ketika titik tersebut tidak bergerak, maka lampu akan mati karena sensor gerakan tidak mendeteksi adanya gerakan di depannya. Lampu ini juga terhubung dengan LED, maka ketika lampu hidup, LED merah menyala, ketika lampu mati, LED hijau menyala. Segitu penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.